Mulai mawon nggih. Nggih, Us. Tuh, se. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang kami hormati, pengurus komite, Ibu-ibu, kepala sekolah, Bu Yayu, Bu Eni yang kami hormati pula, dan rekan-rekan yang kami hormati pula. Yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf nih, sebentar saya cas. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayahnya. Pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, kita masih diberikan kesempatan, diperkenankan untuk mengadakan koordinasi pengurus komite PAUD IT Mutiara Insan meskipun melalui virtual Zoom, gitu ya, alhamdulillah. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah curahkan atas uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah meniti risalah beliau. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali untuk pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua dalam koordinasi kali ini dan agenda kita bisa berjalan dengan lancar. Agenda selanjutnya tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ustadzah Sutarti. Monggo Ustadzah, kami persilakan. Jazakillah nggih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum as-sa'ir.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تخرج من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Ustarti yang sudah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Semoga semakin menambah kesejukan di dalam hati kita untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran sehingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Komite yang pada kesempatan kali ini diamanahkan kepada Pak Devi sebagai Wakil Ketua Komite PAUD IT Mutiara Insan. Kepada Pak Devi, waktu dan kesempatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat pada masa pandemi kali ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, terbebas dari virus COVID-19 yang sedang parah-parahnya di dunia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan untuk wahsana kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir pelajaran. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Yang pertama saya sampaikan kabar sedih bahwa saya di sini minta tidakadaan karena ketua komite kita Pak Pranoto, putrinya mendadak sakit tadi pagi dan masuk rumah sakit di sakit DKR Insinyur Soekarno. Semoga putrinya segera mendapat pertolongan dan sehat kembali seperti kemarin. Amin. Yang saya hormati Ustazah Kepala Sekolah Mutiara Insani, Usaini, Usiayu, juga Usendang yang tadi izin juga. Yang saya hormati Ustazah dari PAUD IT Mutiara Insan. Yang saya banggakan teman-teman anggota komite PAUD IT Mutiara Insan
yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa dinyana kita sudah 3 tahun membersamai mengemban amanah dari sekolah sebagai Komite PAUD Mutiara Insan. Walaupun di 1,5 tahun terakhir ini, ya di masa pandemi kita terpaksa pasif karena situasi dan kondisi. Dan tetapi di balik itu semua, semoga apa yang telah diamanahkan oleh sekolah, semoga yang sudah kita jalankan, semoga bisa benar-benar menghasilkan sesuatu yang baik bagi sekolah, bagi anak-anak kita, maupun bagi orang tua wali murid yang lain semuanya. Semoga, dan hanya seperti ini yang bisa kami lakukan, hanya seperti ini yang bisa kami bantu untuk perkembangan atau mengemban amanah dari sekolah selaku komite. Mudah-mudahan tidak menjadikan hal yang kecewa bagi ustazah-ustazah semua. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan juga berguna. Saya mohon maaf, saya belum tahu persis hari ini pertemuannya secara daring ini apakah seperti akan lepas sambut pemilihan lagi atau bagaimana, karena pesertanya ini juga ternyata masih peserta yang lama semua. Peserta yang baru yang di KB ya, di KB sama di TKA, saya kok belum ada yang baru, wajah-wajah baru gitu. Saya belum tahu agenda pada hari ini daring nanti akan seperti apa, saya belum tahu, tapi yang intinya alhamdulillah selama 3 tahun akhirnya kita bisa ketemu lagi, berkoordinasi lagi walaupun secara daring seperti ini. Mudah-mudahan nanti apapun hasilnya agenda hari ini bisa berkelanjutan untuk selalu berkoordinasi mencapai hal yang terbaik bagi PAUD IT Mutiara Insan yang kita banggakan. Sementara itu dulu sambutan dari saya selalu mewakili Pak Ketua, karena ini tadi juga dadakan. Sekali lagi mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Us Indar selaku pembicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir Pak Devi yang sudah menyampaikan sambutannya untuk review kembali gitu ya amanah di pengurusan komite periode 2019 sampai 2021 niki. Semoga memberikan kemanfaatan Pak G. Amin, amin. Baik, kita lanjutkan untuk agenda berikutnya, sambutan dari sekolah yang pada kesempatan kali ini disampaikan Ustazah Sri Rahayu. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Us Yayu. Ya, Us Indar, jazakillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bu Ustazah Giani sudah gabung ya ini ya. Sudah dari tadi. Nggih, selamat datang Uski. Ini Uski nyambi dengan acara yang lain ya Uski ya.
Ngapunten. Ini Pak Pranoto juga Oh, Pak, oh nggih, selamat ini juga sudah bergabung. datang bergabung Pak Pran. Saged nyambi Pak Pran iki. Oh, Oh, ada. Nggih, Oke, alhamdulillah ada. nggih. Alhamdulillah. Nyambi masih di DKR ini Pak Pran? Alhamdulillah masih. Oh, nggih, ya semoga sehat, membaik ya Mbak Ilya nggih. Pada sehat. Nggih, sehat. Matur nuwun Pak Pran bisa bergabung dengan kita semuanya. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan Us Eni dan Us Endangnya ini juga izin ada kegiatan yang lain. Kemudian yang kami ini juga banggakan nggih semua pengurus komite nggih. Ada Pak Pran, Pak Devi, Pak Harno karena bapak-bapaknya 3 dan bunda-bundanya semuanya di apa nggih periode 2019-2021 ya ini sudah hampir purna nggih nanti nggih. Gitu nggih. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di siang hari ini nggih bisa berkumpul, bertemu. Mungkin tadi Pak Pran ngendika ngobrol santai dan kangen-kangenan nggih Pak Pran nggih acara hari ini. Sambil berkoordinasi untuk beberapa agenda kita, beberapa ini nggih amanah kita yang belum kita laksanakan. Semoga nanti kita akan bahas pada pertemuan hari ini dan insya Allah nanti akan kita runcingkan gitu ya. Seperti apa nanti kami dari sekolah mewakili teman-teman ustadzah maupun kepala sekolah dan manajemen untuk menyampaikan beberapa hal yang akan kita lakukan pada hari ini gitu nggih. Yang jelas ayah bunda semuanya untuk hari ini memang yang hadir memang baru pengurus lama Pak Devi ya. Tadi menanyakan kok wajah baru belum ada. Kecuali ada Bu Ayu ya, Bu Ayu termasuk baru juga ini Bu Ayu. Baru setengah baru ya. Tapi sudah setengah lama, tapi sudah bergabung dan sudah bekerja sama dengan kita nih Bu Ayu nggih. Selamat datang. Itu donatur lama, Us. Oh, donatur lama itu. Donatur lama nggih. Ya, donatur lama. Alhamdulillah. Donatur lama dan nanti siap berlanjut lagi. Sejak Mas Eza. Tapi kan iya, Mas Azamnya baru ya. Baru. Ya, nanti bisa berlanjut lagi ya, Bu Ayu nggih. Insya Allah mungkin kita akan karena acara ini kita temu kangen begitu nggih. Saya hanya kilas balik kemauan nggih tentang waktu kita ini nggih dilantik di mana di Klopo Setik itu nggih. Saya tadi malam sempat lihat foto-foto waktu kita pelantikan itu dan pelepasan itu di Klopo Setik di rumah makannya Bu Indri nggih. Ini Bu Indri tadi kayaknya ada ya. Kalau pelantikannya di Pendopo kayaknya. Pelantikan di Pendopo, Us. Pelantikan di Pendopo. Oh ya, yang pemilihannya di Klopo Setik. Di PR-nya di ini ya di Klopo Setik ya. Ya itu bulan kalau nggak salah bulan Juni ya, Juni berapa itu? 2019 ya. Ya 2019 kemudian 2020 bulan Maret terus kita lockdown ya karena kita rencana mau rehlah dengan Pak Devi itu ya. Sudah kita bahas, sudah kita rapatkan mateng-mateng gitu ya, sudah menghitung-hitung dana kita ada berapa gitu ya. Us Wanti dan Us Nuri itu ya. Sudah laporan nanti kita siap untuk bisa rihlah bersama, piknik bersama tapi ternyata Allah berkehendak lain gitu ya. Dan saya teringat mungkin program kita yang terakhir itu adalah ketika kita Milad Paut Itim Mutiara Insan di bulan Februari 2020 itu kita mengadakan gerak jalan gabungan dua lokal itu ya Pak ya di mana itu di gelar potensi daerah. Iya kita sampai malam-malam itu loh Pak Mas. Iya di gedung itu. Di gedung Lowo itu ya. Ya kita akhirnya kan sorenya kehujanan ya Bu Nuri, Bu siapa itu Bu ini malam sampai kita ngelembur untuk pasang dekor dan pasang teratak dan pasang panggung itu ya dan alhamdulillah ini ya kemarin juga respon dari walinya juga ini nggih
banyak yang hadir, kemudian juga ini dari dinas pun juga banyak yang hadir, kemudian bazar-bazar juga ada, pokoknya meriah gitu ya. Itu yang terakhir 20 Februari gitu ya, 2020 ya. Jadi kalau kita lihat memang kayaknya tadi Pak Devi ngendiko mungkin baru setengah, kalau saya baru 10 bulan ya, bulan Juni nanti sampai Februari itu 10 bulan, harusnya kan 3 tahun ya. 2019, 2020, 2021 baru 10 bulan pengurus komite menjalankan programnya, terus kemudian lockdown. Jadi sampai sekarang gitu ya. Berapa mungkin ya, hampir 2 tahun ya kita berhenti, tapi misalnya itu mungkin secara fisik ya, tapi secara non fisik kita ketika ada kegiatan-kegiatan parenting virtual itu kan juga ini ya, kita juga minta kerjasama melibatkan pengurus-pengurus komite di periode ini 2019-2021. Kami dari pihak sekolah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran tetap gitu ya. Anak tetap masih bisa kita ajak untuk kerjasama dan untuk semakin mengibarkan bendera PAUD IT Mutiara Insan, semakin dikenal, semakin diminati, dan insya Allah semakin juga ini banyak pendaftarnya. Kita masih promosi ya, karena kita masih kekurangan murid ini. Oh gitu, tahun ini kekurangan. Nggih, Bapak. Ini Jambor kurang 1 kelas, Gayam juga kurang 1 kelas. Semua tetap ada efeknya dan ada akibatnya, tapi tetap kita syukuri ya. Karena pandemi tetap mengimbas juga ke pendidikan gitu ya. Karena rata-rata untuk anak-anak yang di usia dini itu mungkin orang tua menganggapnya rasa yang penting sehat gitu ya, karena masih usia 3 tahun. Jadi cuma tanya-tanya terus kemudian nggak jadi karena memang PPKM-nya masih ataupun belum bisa untuk pelajaran tatap muka gitu. Jadi mereka kalau hanya sekedar daring online itu sing repot orang tuanya ya, bunda-bunda semua. Iya. Ustadzanya ngapain? Gitu, jadi yang repot, yang sibuk gitu ya mungkin ini ya. Jadi insya Allah nanti kita akan fokuskan untuk acara pada hari ini adalah tentang bagaimana nanti kita akan bahas, karena memang periodenya sudah selesai, sudah teramanahi ya di SK kita 2019-2021 gitu ya, dan kita akan melakukan reorganisasi dan juga mungkin kita akan mengadakan mungkin pemilihan kandidat-kandidat siapa yang akan kita sepakati untuk kita jadikan kandidat untuk jadi kepengurusan komite periode 2021-2023 masa bakti selama 3 tahun nanti. Kira-kira siapa nanti yang akan kita ajukan, kita akan sepakati, dan kemudian juga nanti kita akan membahas tentang bagaimana acara untuk pelepasannya seperti apa untuk periode yang ini, yang 2019-2021 ini nanti kita lepas, kemudian kita akan melakukan reorganisasi siapa-siapa yang akan kita masukkan di sini, minimal nanti kita akan sepakati untuk 4 pengurus, ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris dan bendahara. Mungkin pengurus inti nanti kita jadikan kandidat, nanti siapa yang akan terpilih gitu. Nanti akan kita dari pihak sekolah akan mendukung sepenuhnya nanti siapa yang akan bisa diajukan untuk jadi ketua dan pengurus inti di kepengurusan 2021-2023 begitu ya. Jadi nanti insya Allah kemudian karena acara nanti berupa pelepasan, otomatis juga ada kita kepengurusan yang lama masih ada PR Pak, teman-teman ayah bunda semuanya. Jadi membuat laporan pertanggungjawaban. Nah itu nanti yang mungkin harus buat LPJ-nya seperti apa itu. Nanti biar dikomandani oleh Pak Pranoto, Pak Devi gitu ya, Pak Harno dan bunda-bunda semuanya membuat laporan pertanggungjawaban. Masih ada kan programnya kemarin? Masih ada dan masih ingat enggak? Kayaknya masih. Nah, nanti kita akan pilah-pilah mana yang program yang sudah kita laksanakan dan mana yang belum, yang akan kita yang sudah alhamdulillah kita bisa pertanggungjawabkan. Kalau yang belum bisa kita rekomendasikan kepada kepengurusan yang akan
datang gitu ya. Nanti akan kita berikan rekomendasi, kita akan mempertanggungjawabkan tentang program-program yang sudah kemarin kita sepakatin gitu ya. Kemudian setelah ada laporan pertanggungjawaban, kita juga akan membuat susunan pengajuan susunan yang baru di periode 2021-2023 nanti, siapa yang akan kita ajukan gitu ya. Kalau dari mungkin nanti dari kemarin sudah ada kesepakatan ya dari tim manajemen dan Pak Pran maupun Bu Nuri, nanti mungkin kita akan mengajukan per kelas itu nanti kandidat-kandidat siapa yang bisa membantu dan mendampingi untuk kepengurusan di komite yang baru nanti ya. Karena pada hari ini tahun ini kita memiliki 17 kelas nggih Us ini nggih. Ya, nanti dari udah izin. Nggih. Kemarin kita ada 15 kelas. Pintar? 15. Oh nggih, iya. Kalau Jombor berapa kelas Jombor? Itu ada 10 nggih. Jombor 9. Oh 9. Kalau 9 kalau Gayam? 9. Gayam itu ada 6. 6. Oh, berarti 15. Saya kemarin. Yeah. 6. Oh, ada Usmah di sini. Oh iya, berarti Usmati juga ada ya. Kita ada berarti 15 kelas ya. Nanti per kelas itu untuk mengajukan kandidatnya yang bisa untuk mendampingi jadi koordinator kelas masing-masing begitu ya. Jadi kalau kami berharap boleh nanti untuk wajah-wajah lama kalau masih menyediakan waktunya, masih pengen bertemu dan juga menginfakkan tenaganya, pikirannya, kami terbuka gitu nggih. Misalnya di sini ada Pak Harno masih bersedia, mungkin Pak Harno, Bu Nuri, Pak Devi, siapa lagi yang ini nggih sudah SD nggih. Itu nanti kita akan mintai untuk kesanggupannya masih tetap untuk menjadi pengurus. Kami sangat matur nuwun sekali ketika nanti pengurus-pengurus lama masih bersedia untuk melengkapi kepengurusan yang baru, dan tentunya wajah-wajah yang baru juga akan kita kita upgrade ya. Kita berharap untuk juga bisa membantu dan diajak kerjasama untuk meningkatkan pelayanan yang ada di POTIP Mutiara Insan gitu ya. Jadi kita akan bahas itu, semoga nanti waktunya kapan, kemudian tempatnya, karena kalau secara offline kayaknya belum bisa nggih. Kemungkinan kita juga nanti untuk acara pelepasan dan reornya mungkin juga secara online gitu ya. Karena juga untuk mengingat ayah bunda dana ya, karena dana kita ya mungkin juga terbatas ya karena masa-masa seperti ini gitu ya. Kalau secara online pasti lebih hemat dan lebih praktis dan lebih efisien mungkin segalanya. Insyaallah mengatakan dari saya, bila ada kekurangan dan kekhilafan saya mohon diikhlaskan, dan insyaallah moga-moga acara kita pada hari ini diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Us Indar, monggo Us Indar, sampun Us. Kedap nggih. Oh nggih. Oke, matur nuwun Us Yayu yang sudah menyampaikan sambutannya nggih. Suara saya masuk? Masuk. Oke. Alhamdulillah, matur nuwun pada Us Yayu yang sudah menyampaikan sambutannya nggih. Mudah-mudahan dari kilas balik Us Yayu tadi kita bisa istilahnya mereka kembali agenda-agenda yang sudah direncanakan dari pengurus komite, mana yang sudah terrealisasi dan mana yang belum, sehingga yang belum bisa direkomendasikan untuk dilaksanakan di tahun yang akan datang. Baik, ini agenda selanjutnya berarti niki laporan program nggih. Laporan program dan sekaligus usulan kandidat, kemudian usul saran untuk periode yang akan datang. Ini akan dipandu oleh Pak Pranoto nggih.
Nggih. Nggih, insyaallah Saged nggih. nggih. Insyaallah saged nggih. Untuk agenda berikutnya laporan program, usulan program dan usulan kandidat calon pengurus untuk tahun 2021 dan Putus esok Endar. Oh. Kayaknya sinyal nih Us Indar. Tidak ada suaranya. Halo Us Indar. Ya halo, suara saya tidak masuk. Tidak masuk tadi yang terakhir. Yang terakhir tadi belum masuk. Yang terakhir belum masuk, terakhir. Baleni Us. Oke, baik. Untuk agenda berikutnya yaitu laporan program dan usul saran gitu nggih, usul saran untuk periode komite yang akan datang dan juga pemilihan kandidat calon pengurus komite periode 2021-2023 yang akan dipandu oleh Bapak Pranoto. Kepada Bapak Pranoto, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Monggo Pak Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Pondok Mitra Insan, baik dari TPAP, KPIT maupun TKIT. Yang kami hormati Ustadzah, pengampu komite, juga rekan-rekan komite PAT-IT Mitra Insan periode 2019-2021. Sekali puji dan syukur senantiasa kita berikan kepada Allah SWT yang mana kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah untuk menghadiri temu kangen. Maksud saya temu kangen biar agak santai. Selanjutnya salat serta salam semua sudah diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta sahabat kerja nanti. Ustadzah dan teman-teman sekalian, untuk acara ini laporan kegiatan komite 2019-2021. Okay. Mohon maaf, sebetulnya tadi pagi sudah merancang laporan detail, okay. Cuma karena ada insiden mendadak, nanti laporannya seingat dulu. Okay. Untuk laporan kegiatan komite yang sudah terlaksana, yaitu di awal kepengurusan di bulan Oktober 2019, ini kok ada parenting dengan pembicara Ustadz Hatta dan istri sekaligus pelantikan, itu yang luar biasa kerja di komite di awal dan insya Allah inilah sukses. Selanjutnya juga kegiatan milad PAT-IT yang di Omah Lo tadi yang saya sampaikan itu alhamdulillah berjalan sukses. Terus BPI sempat berjalan di sebelum pandemi melanda. Terus ada BPI juga ketika pandemi itu dilakukan dengan program H2G. Cuma saya dan teman-teman di angkatan yang anak sudah lulus tidak bisa mengikuti karena memang tidak masuk ke grup-grup kelas karena sudah purna. Anak-anak sudah lulus ke SD seperti saya, Pak Devi, itu Bu Nuri itu kan mungkin tidak ikut program H2G. Itu juga program yang kemarin berusaha komite dengan sekolah. Untuk yang lain-lain yang belum terlaksana kemarin adalah WA Blast kepada orang tua tentang menyemangati yang kemarin ditugaskan pada Pak Arno, cuma karena terus itu corona belum jadi WA Blast, jadi motivasi dukungan apapun dengan orang tua itu belum terlaksana. Mungkin di kepengurusan yang nanti bisa di follow up lagi. WA Blast sangat efektif untuk tukar informasi, untuk menyebar informasi dari sekolah ke orang tua, yaitu sangat efektif WA Blast. Yang lain-lain baksos biasanya kalau sebelum pandemi itu baksos di akhir pelajaran tahun ajaran Cuma karena pandemi ini mungkin tidak mendapat komite Ustadzah bisa kerja dengan tim sekolah mawon, tidak dengan komite yang tahun-tahun dulu kan kita kerjasama dengan komite seperti di Al Istighfar, terus di tempat dulu itu juga ada ini
sempat komite kemarin ada penggalangan untuk air bersih. Di beberapa tempat di Kabupaten Sukoharjo, di Warumbulu, Tawangsari, kan, dan di satu daerah Pundi itu daerah Ibu ini kok di daerah Jatipura itu ibunya Mbak Asma itu sana. Mungkin itu untuk kegiatan komite yang terlaksana. Yang lain-lain mungkin nanti detailnya mungkin ada yang mau menambahi kasumanggakan. Untuk selanjutnya mungkin laporan keuangan. Laporan keuangan, monggo Bu Nuri bisa menyampaikan laporan keuangan komite sampai dengan saat ini. Monggo Bu Nuri. Halo, Bu Nuri. Bu Nuri ada? Bu Nuri tasnya gosok. Mboten, ada kok tadi kok. Ditutul sih Bu mikrofonnya, gambarnya mikrofon ditutul dulu. Bu Nuri, mikrofon. Bu Is napa Bu Nuri sing laporan iki? Bu Is nggih mboten napa-napa, kula nggih mboten napa-napa. Sebentar, ini laptopnya rada loading, sebentar. Sudah, Bu Nuri kalau sudah siap. Yang dilaporkan apa, Us? Saya hanya masih bawa sisa saldo aja dari uang komite. Yang tadi Mungkin kita bahas di sekolah. Saya laptop Bisa. loading. Bu Nuri bisa melaporkan. Bu Nuri bisa melaporkan mungkin pemasukannya dulu dari mana. Bu Nuri bisa melaporkan. Bu Nuri bisa melaporkan pemasukannya dulu dari mana. Kalau untuk pemasukan via sudah di cover sama Ustali. Kebetulan tadi mau ngeprint belum bisa. Kalau pemasukan via sudah di cover sama Ustali. Kebetulan tadi mau ngeprint belum bisa. Ini saya bawa uang komite aja yang terakhir kemarin ada ternyata ada saldo. Saya bawa uang komite aja. Ada sekitar 2 juta lebih di saya. Memang masih saya simpan di mana? Osuma Cita. Itu sumbernya dari mana ya? Dari apa? Donatur itu loh, ada donatur, sisanya kita masukkan ke Osuma. Oh iya. Nanti misalnya sewaktu-waktu mau digunakan bisa saya ambil. Sebentar. Kali nenggo Bu Iswanti yang baru loading laptopnya nggih. Saya sampaikan Bapak Ibu nyuwun pangapunten untuk kepengurusan periode yang mendatang mungkin sekolah masih memerlukan kita orang tua yang anaknya tidak sekolah di PAUD IT, monggo nanti disemangati nggih. Mungkin yang di sini yang ada saya, Pak Arno, Pak Devi, Bu Tini, Bu Nuri, Bu Ira, mungkin nanti ketika di sekolahan membantu, saya mohon kerso, karena nek nanti personnya baru semua, saya pikir tidak begitu berjalan. Jadi dengan segala nanti mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah tidak mempunyai putra putri di PAUD, ketika diminta tolong sekolah kerso nggih. Karena komite tidak harus dari unsur orang tua wali yang anak seperti situ. Pertama seperti itu nggih. Monggo Bu Is sampun. Belum Pak, sebentar Pak. Ini kok enggak seweneram. Nggih, oke. Ya. Sambil menunggu Bu Is, sedikit menyambung ya Pak Pran ya. Iya, monggo Pak Dewi. Sebenarnya sangat disayangkan dalam artian ya karena situasi ya, karena memang pandemi. Dalam sekitar 1,5 tahunan ini, dalam masa pandemi kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa berkegiatan seperti yang dulu-dulu, sehingga kita menurut saya kita belum bisa membina atau membuat yang junior kita untuk menjadi suksesi kita gitu loh.
Nggak paham nggih maksud saya nggih, yang tadi yang adik-adik orang tua adik-adik kelas kita itu yang apa namanya jadi komite kemarin itu kita belum bisa yakin seperti yang dikatakan Pak Fran tadi untuk bisa menjalankan roda organisasi komite yang seperti kita kemarin kan itu. Kalau seandainya kemarin 1,5 tahun itu ada kegiatan seperti dulu, kita kan bisa tahu, oh ini calon ketua, oh ini sudah bisa menjalankan ini bisa tahu. Tapi karena kemarin 1,5 tahun itu kok belum tidak ada kegiatan, akhirnya belum muncul sosok-sosok yang menurut ini sudah bisa menjalankan organisasi ini belum. Jadi saya secara pribadi demi apa ya, saya merasa berterima kasih sekali atas didikan ustazah saya semua di PAUD Trimutia Raisan sehingga anak saya Najwa bisa menjadi seperti itu, seperti sekarang ini, seperti yang saya harapkan, jujur. Dan itu. Jadi kalau nanti saya masih dimintain tolong, masih membutuhkan tenaga dan pikiran saya. Putus-putus Pak Devi. Begitu. Mereka lancar ya, Sinyal usia. Oh, mereka lancar. Sinyal saya berarti. Ya. Oke, sekali lagi sebagai ucapan terima kasih saya, apabila nanti sebagai Mutiara Insan masih membutuhkan saya, tentang pemikiran saya, insya Allah saya sanggup. Tapi jangan sebagai pengurus inti gitu. Jangan sebagai pengurus inti. Di seksi-seksi aja kami mendampingi saja. Tenaga saya tetap siap bertenaga, tapi untuk di pengurusan nanti sebagai pendamping aja harus sambil kita mencari sosok-sosok yang di bawah kita, wali-wali murid komite yang baru untuk mempersiapkan mereka menjadi menjalankan roda organisasi komite yang itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Halo. Sampun Pak Devi. Ya sampun, monggo. Oke. Nuwun Bu Is sampun siap? Sudah. Monggo Bu Is dulu. Saya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata yang saya tulis di sekolahan tadi yang separuh juga hilang. Wow. Tapi masih ada sisa. Ini saya laporkan. Kenapa? Tadi sudah saya tulis sama Bu Nuri, tapi malah hilang, nggak ke-save. Ini saya mendapatkan saldo pertama ya, itu di Agustus tahun 2019, itu sisa kegiatan waktu bendaharanya masih Bu Wike 1.339.400. Terus dipakai untuk tambahan reorganisasi komite 1 juta, sisa saldo 3.339.400. Ini ada dana dari Komseng komite sekolah itu tahun ajaran 2019-2020 21.870.000. Ini dipakai uang kegiatan ya, kegiatan-kegiatan. Nah, parenting yang tadi sudah disampaikan Pak Pranoto tanggal 12 Oktober 2019 itu sekalian dengan waktu isian Pak Hatta dan pelantikan komite yang baru 10 juta. Terus dipakai parenting BPI yang lokal Gayam 927.000, parenting BPI lokal Jombor 1.503.000, kegiatan rapat pengurus di
King R nggih waktu itu 357, rapat pengurus di Mbah Karto UI 97. Nggih. Afwan menyapa boleh Bu Is? Nggih, monggo. Biar tidak terlalu panjang jenengan membaca, bisa di-share screen aja jenengan langsung bisa perlihatkan dan bacakan di total bawah gitu aja. Ini yang hilang tadi jadi nggak ke total. Nanti saya buat lagi. Ini saya Atau tulis tadi yang seingat saya saja. Oke. Yang Masuk saya nggih, nanti untuk rincian bisa di-share pas kita pembubaran reorganisasi. Ya. Oke. Ini saya total aja. Uang yang saya pegang yang masih ada 317.000. Itu yang masih saya bawa. Terus yang dibawa oleh Bu Nuri 3.650.000. Berapa, Us? Maaf, berapa, Us? 3.650.000. Iya, 3 juta. Sebentar. Iya, sebentar. Ini saldo di saya 2.650.000. Yang di sekolahan ada yang nanti kalau jadi diganti uang yang kemarin itu dapat 1 juta. Jadi 3.650.000. Kelihatan ya? Nanti saya tulis. Jadi, maaf, ya punten, yang 1 juta kok diganti itu maksudnya yang simpul deh. Ini Pak Desi, ini kan ada uang-uang donatur, yang sisa-sisa donatur itu yang dari parenting pendopo itu kan mendapatkan sisa saldo 3.650.000. Lah itu kan ditabung sama sendiri. Setelah itu sekolah mengadakan parenting yang ngisi Pak Bambang Nugroho. Waktu itu kita nggak ada dana, pinjam yang punyane Bu Nuri 1 juta. Oh, nggih, Pun, nggih. Uang itu nanti mau kita kembalikan. Oh, nggih, oke, sampun. Jadi uang Bu Nuri 3.650.000 yang 3.650.000 yang di tempat saya 317.000. Ngoten ya. Totalnya berapa, Us? Totalnya berarti semua saldo total semuanya jadi 3.967. Ya, Us. 3.967. Kalau nggak salah sih. Betul, Uswanti, betul enggak? 3.667 betul. 2 atau 3? 3.967. Ya udah. Saya yang ini. Jadi ini haknya. Oke, monggo itu saldonya Pak Ketua pripun? Nggih. Matur nuwun Bu Ismanti, Bu Nuri untuk laporan keuangannya. Untuk periode ini masih ada sisa dana saldo komite 3.900.000 sekian, nggih. Memang karena untuk tahun ajaran ini dan kemarin tidak ada pemasukan karena memang semua daring, nggih. Jadi memang untuk komite kan tidak ada pemasukan, nggih. Itu tadi dana komite Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita gunakan untuk keperluan reorganisasi. Insya Allah kita masih butuh reorganisasi yang akan kita laksanakan setelah hari ini. Setelah nanti mungkin ada pemilihan kandidat ataupun yang lain-lain. Untuk selanjutnya, sebelum ada usulan kandidat, mungkin dari Bapak Ibu ada usulan program kegiatan yang bisa dilaksanakan di kepengurusan komite besok. Mungkin kalau kemarin ada beberapa yang terpending, mungkin ada usulan baru jadi rekomendasi yang kita bisa rekomendasikan kepada pengurus yang selanjutnya. Monggo Bapak Ibu yang punya usulan bisa disampaikan
kegiatan yang akan datang, karena ya kita belum tahu nggih kegiatan yang akan datang itu masih banyak daring atau mungkin sudah bisa PTM, apa kegiatan-kegiatan yang bisa tatap muka. Monggo Bapak Ibu yang ada usulan, karena saya khusus dari panjenengan sudah lama ya di komite ini, ada yang sudah 2 tahun, 2 periode, ada yang periode ini sudah 3 tahun. Itu mungkin ada beberapa pengalaman yang bisa disampaikan untuk kegiatan yang akan datang. Monggo yang mau usul untuk kegiatan yang akan datang. Susah Mas. Bu Ayu. Belum tahu PTM atau daring terus ya. Lagi. Pak Arno, Bu Ayu, Bu Tini. Bu Ekna, monggo. Yang mau mengusulkan, Bu Nuri. Mungkin ada usulan. Bu Ekna, Bu Tamti, ini yang hadir banyak, Bu Fiska, Bu Yani, Bu Ido. Absen satu-satu sama Pak Pran. Iya. Sama Pak Pran. Ternyata anak buahnya banyak ya Pak ya. Ini belum Ini ada usulan yang bisa direkomendasikan untuk kepengurusan yang akan datang. Karena kita belum tahu juga besok itu mau daring atau tidak daring sih enak. Kenapa usulan-usulan langsung diskusi, cuma kalau daring memang butuh persiapan yang berbeda. Ketika lomba-lomba pun ketika daring juga berbeda. Monggo siapa yang mau usulan untuk ketika yang akan datang. Susah Pak, pasti susah ini mikir daring karena belum jelas daring sama PTM-nya belum jelas. Sampai kapan ya, berarti memang harus ada 2 desain kegiatan yang bersifat online dan kegiatan yang bersifat offline. Karena kalau daring kan otomatis paling juga parenting sudah daring. Paling hanya itu tuh Mas yang bisa dilaksanakan. Kalau misalnya bisa Pak Devi. Lomba daring juga bisa. Oh gitu. Ya. Belum pernah aku masalah ini. Atau gini aja Pak Pran, untuk pelepasan dan reor itu nanti kira-kira membutuhkan apa, mungkin untuk berikan kenang-kenangan atau berikan sertifikat, butuhkan berapa, lah sisanya nanti bisa untuk kegiatan yang lain. Kita kan juga penting untuk pelepasan dan itu kan juga mungkin ada ubo rampenya yang perlu untuk kita keluarkan dari dana saldo tadi gitu. Usulan saya mungkin nanti disepakati oleh Bapak Ibu yang lain karena ini uang kita bersama. Usulan saya seperti adatnya pengurus komite itu ketika sudah purna itu biasanya ada cenderamata, kenang-kenangan. Kalau yang kemarin itu di klub postik, seperti tadi yang saya share di grup itu ada foto figura ya, dengan figura. Insya Allah itu jadi satu memori tersendiri bagi kita yang pernah aktif di komite. Tapi kalau untuk tahun ini monggo untuk cenderamata diwujudkan apa, langsung menggagalkan mungkin dari Bapak Ibu ada usulan. Selain itu mungkin ada semacam sertifikat lah ketika untuk pengangan-angan pernah bersama di komite. Sertifikat insya Allah lebih mudah, nyata juga lebih mudah. Tapi kalau kenang-kenangan cenderamata ini yang mungkin butuh pemikiran yang lebih spesifik. Dan karena dananya terbatas, mungkin karena juga di komite ini yang aktif dan yang tidak itu juga kentara sekali nih Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk kenang-kenangan kita bisa berikan kepada teman-teman yang aktif di komite. Mungkin sebetulnya kita menghargai partisipasi dari Bapak Ibu semua. Cuma dari semuanya kan tidak semuanya aktif. Kalau semua dikasih cenderamata, ya mungkin dananya tidak mencukupi. Usulan saya nanti untuk sertifikat dikasihkan semua, terus nanti untuk cendeраmatanya kita bisa seleksi lah yang aktif di komite yang kita kasih. Karena mungkin juga nanti yang tidak aktif menerima itu juga mungkin pergi Bapak Ibu. Aku tahu metu ngerti dikasih nanti juga memberikan rasa. Tapi monggo nanti Bapak Ibu yang bisa memberikan masukan.
Dan nanti setelah ada dana sisa, nanti kita bisa gunakan untuk acara yang lain. Monggo, kan ada usulan yang lain dari Bapak Ibu. Usul Pak Pran, untuk sertifikat komite itu saya mengusulkan yang TKB kemarin yang lulus, yang seangkatan Naswal itu. Maksudnya begini, karena yang komite yang lain walaupun sudah lama, tapi yang sekarang ini masih di TKB dan TKA, kan beliau kan berarti masih di sekolah, terikat sekolahnya gitu loh Pak. Ibaratnya belum lulus gitu loh. Nah itu nanti dikasihkan yang tahun depan lah gitu. Jadi setiap tahun itu hanya mengeluarkan sertifikat yang komite yang lulus saja gitu maksud saya gitu. Lalu termasuk mungkin kenang-kenangan kalau bisa mencukupi ya komite yang kemarin yang dari TKB gitu Pak Ban, yang lulus lah intinya saya mengusulkan yang lulus. Kalau yang dari KB sama TKA naik itu kan mereka masih ibaratnya masih di sekolahan gitu Pak. Itu biar nanti tahun berikutnya aja dapatnya. Terus. Nuhun Pak Devi. Untuk sertifikat nanti insya Allah ketika dikasih semua, niku ngobrolnya kurang sedikit Mas Devi. Nanti kita kasih periode masa khidmat, masa kerja, nggih. Tapi nanti monggo kan dikasih masa khidmat kan nanti mungkin masa khidmat ketika beliau nanti jadi pengurus lagi, nanti kita kasih lagi sertifikat setelah pengurus komite periode 2019-2021 ngoten. Kalau nanti dikasih lagi berarti kan nanti beliau di periode yang selanjutnya. Nek sertifikat insya Allah nggak banyak budget. Tapi nek cendera mata memang rada mikir. Ya. Tapi monggo nanti teknis gampang. Tapi insya Allah itu yang saya usulkan untuk dana sisa itu nanti karena memang awalan kita kemarin kan mau riklah, tapi karena tidak bisa, itu nanti bisa diwujudkan untuk cendera mata untuk teman-teman yang aktif mesinnya. Monggo yang lainnya ada usulan. Niki Bulia nggak masuk, nggih? Oh iya, Bulia ki wae sekretaris cetan. Kemarin Bulia niku ngendika masih membawa uang sisa donasi air bersih katanya. Beberapa bulan kan sempat WA-an, nggih. Terus mau dikasihkan kapan? Nggih, saya nunggu nopo? Organisasi dulu ngoten. Malah niki enggak muncul nggih beliau nih. Nanti coba saya hubungi kembali untuk kuliah. Monggo Bapak Ibu ada yang lain untuk penggunaan dana menika sebelum nanti kita beralih ke topik yang selanjutnya. Ya Pak Arno, usul. Nggih. Pak Arno itu Bu Ayu kan wis ngurep keme iki arep usul mesti. Pak usul kalau sekarang bentar lagi kan mau 17 Agustusan. Karena ini buat kegiatan buat 17 Agustusan gitu gimana gitu loh. Oh nggih. Sudah ada plan, Bun. Nggih, ada yang sekolahan ada. Menyampaikan sudah ada planning untuk lomba anak dan orang tua. Di kolaborasi antara Muharram dan Agustusan. Antara untuk ini ya Us ya, sasarannya untuk orang tua dan anak juga ya Uski ya. Anak jadi dan orang sekolah. Ya, jadi sekolah sudah. Bareng ya Uski ya. Us ya, yuk bisa menyampaikan dari hasil reng-rengannya Us nanti biar kolaborasi dengan Komite PAUD juga bisa jalan dengan baik. Untuk ini ya, apa yang kemarin sudah kita sepakati ya Uski ya. Jadi insya Allah nanti untuk ini ya, kegiatan di bulan Agustus nanti kita akan ada yang pertama itu parenting ya, parenting virtual bersama. Kita kemarin sudah mensepakati untuk Bu psikolog dari Kartosuro, Bu Budi Lestari, nanti pada tanggal 14 Agustus
dengan diselingi ada acara testimoni dari orang tua tentang pembelajaran mendampingi anak pembelajaran di rumah. Itu tanggal 14 Agustus. Kemudian pada tanggal 17 Agustus kita akan mengadakan upacara secara virtual. Dan untuk menyambut Semarak Muharram, Muharramnya kan pada tanggal 10 Agustus. Kemudian tanggal 17 Agustusnya kan itu ke hari kemerdekaan. Kita dari pihak sekolah mau mengadakan beberapa event lomba. Kemarin ada 4 lomba. Di mana lomba nanti kita akan adakan secara level untuk level KB, kemudian TKA dan TKB. Lomba-lomba yang kemarin sudah kita sepakatin. Yang pertama adalah lomba menghafal surat pilihan. Kemarin kalau nggak salah surat pilihannya surat Al-Fatihah, kemudian surat An-Nas dan surat kemarin terakhir. Ada 3 ya, Al-Humazah ya, TKB Al-Humazah. Kemudian juga ada membuat lomba membuat poster untuk menyambut Semarak Muharram dan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga juga membuat video pembelajaran kerjasama orang tua dan anak untuk menyambut Muharram dan hari kemerdekaan. Yang satunya adalah lomba geguritan. Ya, geguritan nanti itu untuk level membaca puisi, jadi puisi Jawa yang sudah dibuat oleh sekolah nanti untuk kita juga berdasarkan nanti lomba membaca puisi atau puisi Jawa atau geguritan itu juga per level untuk KB. Kemudian karena di sini ada TPAB mungkin bisa nanti untuk TPAB, KB, kemudian TKA dan TKB begitu. Jadi ada 4 event lomba yang insya Allah nanti playernya akan kita berikan kepada masing-masing kelas pada tanggal mungkin 5 Agustus nggih, Uski nggih. Enggak, betul Us. Harusnya hari ini sudah edar. Oh, harusnya nggih. Nggih. Maaf ya Bunda semuanya, ini belum fix jadi belum beredar ya. Semoga mungkin Rabu ya Useni ya, Rabu besok kayaknya ini juga pasti. Uswiwin mana Uswiwin, ada flyernya sudah nanti. Uswiwin ada? Lagi pergi itu. Oh, enggak ada. Tembok. Nggih, mengatakan dan juga ada kriterianya, kemudian juga ada siapa akan ada juga hadiahnya nggih. Nah, hadiahnya nanti berupa trofi, piala, sertifikat dan mungkin pengennya juga nanti kita ada voucher mungkin atau mungkin kita kemarin juga membuat proposal ya Useni ya sudah buat proposalnya untuk kita mungkin pengurus komite ini juga bisa membantu mengedarkan proposal untuk kita minta donatur bisa ke ke rekan-rekan kita ataupun relasi-relasi kita mungkin ayah bunda di sini juga punya relasi bisa membantu kita di manajemen sekolah untuk mengedarkan proposal untuk menyambut Semarak Muharram dan 17 Agustus begitu. Jadi begitu Bu Ayu, kita insya Allah sudah dari pihak sekolah sudah membahas itu, cuma mungkin belum clear ya, jadi masih beberapa yang masih kita benahi, nanti kita akan mungkin hari besok atau hari Kamis bisa kita share untuk flyer maupun beberapa item lombanya dan kriterianya. Gitu. Ngeten Bu Ayu. Oke Us, matur nuwun. Ada tambahan dari Useni, Uski, tambahan Useni. Mungkin melaporkan proposal dan nanti siapa yang bisa akan kita hubungi donatur-donaturnya Useni. Saya nambah Us Yayu. Menambahkan. Jadi untuk target waktunya mekaten Bapak Ibu, karena ini nyerepek waktu target kita pada saat tanggal 17 Agustus kita upacara virtual itu sudah bisa diumumkan pemenang-pemenang masing-masing kategori lomba. Nah, akhirnya kita coba buat schedule-nya mulai tanggal 3 hari ini target kita sudah share flyer dan juknis lomba ke grup wali murid.
tanggal 3, 4, 5, tanggal 3 dan 4, itu persiapan dari orang tua murid. Nah, untuk menerima kiriman berupa video yang ikut lomba hafalan, lomba keguritan, ataupun lomba simulasi pembelajaran di rumah oleh orang tua dan anak, ini dikirimkan bisa mulai tanggal 5 sampai tanggal 12. Itu maksimal tanggal 12 Agustus, itu materi video sudah diterima oleh panitia. Kemudian mulai tanggal 14, 15, dan 16 itu perolehan mencari like dan subscribe selama 3 hari, 14, 15, 16. Nah, untuk pengumuman lombanya tanggal 17 Agustus pada saat upacara 17 Agustus. Wow. Jadi ring waktu ini memang kita buat agak sedikit dipaksa untuk bisa diedarkan karena memang waktu kita hanya sekitar 2 pekan. Nah, untuk persiapan lomba ini dari orang tua murid dan murid bisa menyiapkan waktu. Katakanlah tanggal 5 belum siap, bisa tanggal 6 sampai maksimal tanggal 12. Jadi kalau besok pagi atau nanti malam katakanlah flyer bisa di-share oleh tim humas. Jadi orang tua bisa mempersiapkan itu waktunya cukup sekitar 10 hari. 10 hari untuk mempersiapkan akan ikut apa, kemudian bagaimana teknisnya, orang tua nanti yang akan men-set dengan anaknya. Nah, karena ini lomba sekolah, lomba sekolah diadakan oleh sekolah dan nanti kita harapkan juga komite PAUD, ya Bu Yayu bisa diberdayakan juga sebagai tim mungkin nanti untuk tim di juri. Cuman saya kira ini tidak perlu banyak kepanitiaan dari komite. Harapan kami begini, Bapak Ibu yang ada di komite ini, yang putra-putrinya masih ada di KB, TK, atau TPAD, menjadi motor penggerak dan menjadi pionir untuk daftar sebagai peserta lomba. Berarti dari komite PAUD yang saat ini ada, yang menjadi panitia adalah Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah tidak ada di KB, TK, dan TPA. Gitu. Jadi kayak Pak Devi, Pak Pranoto itu nanti masuk di panitia, juri, mungkin juri yang lain. Bapak Ibu yang putra-putrinya masih di PAUD itu wajib ikut menjadi peserta lomba. Ayo siap ini. Cocok buatan. Cocok. Nah, itu jadi nanti insya Allah kita sama-sama kerja rodi untuk kejar target di target kebaikan bagi kita semuanya. Begitu ya. Kemudian untuk sponsorship juga nanti mohon dibantu. Useni sudah menyusun proposalnya. Nanti kita bantu untuk fiksasi malam ini juga agar besok pagi sudah siap untuk mulai diedarkan. Sementara sasaran kita itu tadi baru kita list ada Kosuma Cita dan LAS. Nanti yang lain bisa ditambahkan. Semakin banyak sponsor berarti hadiahnya semakin oke. Ya, super. Bisa juga nanti kita gunakan sebagai support untuk pengadaan reorganisasi. Karena reorganisasi komite kan kita laksanakan tanggal 12. Berarti tadi ya kita kerja rodi. Tanggal 12 itu reorganisasi komite, tanggal 14 parenting virtual, tanggal 17, tanggal 14 itu sekaligus pengenalan komite PAUD baru periode 2021-2023. Tanggal 17-nya itu kita sudah ada kegiatan awal di periode baru, yaitu upacara virtual yang nanti akan kita hadirkan pembina upacara atau inspektur upacaranya itu dari Kodim. Kita mungkin tidak ambil Koramil karena kita lintas kecamatan. Ada Sukoharjo dan Bendosari. Jadi kita ambilnya sebaiknya Kodim. Ya, karena kita 2 lokal. Kalau 1 lokal monggo ke Koramil. Begitu tambahannya, matur nuwun. Oke, ngeten cacak kela Uski.
nggih. Bu Ayu ya mungkin Pak Pran nanti kalau usulan Bu Ayu untuk 17-an sudah diakomodir oleh sekolahan. Ngeten Pak Pran. Nggih, matur nuwun Ibu-ibu. Saya kira untuk usulan program yang terdekat itu ada parenting tanggal 14 sekaligus pengenalan komite yang baru nggih. 17 penerimaan hadiah, pengumuman dan penerimaan hadiah. Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada usulan lagi mboten untuk kegiatan yang untuk keputusan yang selanjutnya? Belum ini ada usulan Pak Pran berdasarkan pengalaman Pak Pran sebagai Ketua Komite PAUD selama 2 periode, nggih, Masya Allah, ini luar biasa loh Pak Pran. Tidak sembarang orang bisa menduduki jabatan 2 kali periode, tidak tergulingkan. Saya baru 1 kali, baru satu kali. Baru satu kali. Dulu saya dari Pak Sentor dulu. Juga teman-teman komite yang lain. Berdasarkan pengalaman panjenengan menjadi pengurus, mungkin ada masukan-masukan untuk kami dari pihak yayasan maupun juga dari pihak sekolah, Mbok Bilih bisa untuk perbaikan kinerja sekolah, kinerja yayasan, dan juga kinerja komite PAUD itu sendiri. Monggo kami suwun masukannya. Saya mulai dulu, nggih. Mungkin nanti Pak Devi, Pak Arno, dan yang lain bisa nyambung. Nek saya ngeten untuk semua kegiatan sekolah yang perlu dipublikasikan, nanti mohon di-share di grup komite, nggih, karena tidak semua pengurus komite itu seperti saya Pak Devi ngoten niku masuk di grup-grup kelas, nggih. Jadi mungkin tidak tahu, misalkan ada Twibbon, ada memperingati hari apa, jadi kan kalau di-share di grup komite, insya Allah nanti kami juga akan bantu share di story-story kami, ngoten. Jadi bisa lebih menyemarakkan ini siarnya Mutiara Insan ke luar, nggih. Karena mungkin Pak Devi linknya di Facebook juga banyak, Pak Arno pun bisa diragukan. Yang lainnya mungkin Bu Indri dan yang lainnya itu banyak link-link yang keluar. Jadi ketika nanti membutuhkan like, subscribe itu kan banyak tertolong dari itu. Kadang-kadang kami ketinggalan informasi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak di-share di grup. Jadi ketika ada Twibbon seperti itu, ya pengennya melu tapi kan tidak di-share, nggak tahu linknya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ketika nanti pun kalaupun tetap daring, kita adakan kegiatan-kegiatan yang lebih memaksimalkan peran orang tua dan anak untuk saling bersinergi. Jadi sering-sering diadakan lomba virtual kan mungkin lebih mudah. Jadi lebih sering diadakan nggak apa-apa dengan melibatkan orang tua dan anak, karena insya Allah dengan banyak melibatkan orang tua dan anak itu siar-siar kita ke orang tua itu nanti semakin banyak. Jadi ketika semakin banyak momen, semakin banyak share info yang kita bisa share keluar, seperti di Facebook, di story WA dan sebagainya, nanti insya Allah Mutiara Insan bisa lebih terkenal di tag satu ngoten, nanti sudah membaca ngoten nggih. Terkait dengan ini tadi Bu Yayu bilang untuk kekurangan murid, sebetulnya anak saya pribadi juga ikut bantu share-share ngoten nggih. Coba karena memang kondisinya seperti ini, mungkin bukan Pak Itin dan mawon nggih sing kurang murid banyak nggih. Diikari bersama mawon insyaallah nanti banyak di share-share kegiatan Mutiara Insan, siapa tahu nanti banyak yang terpikat dan mendapatkan putra-putrinya ke Pak Itin Mutiara Insan. Makaten Bugi untuk usulan dari saya, yang lain bisa nyambung monggo. Nggih. Matur suwun Pak Pran. Oh nggih. Terlewat tadi mungkin alhamdulillah Bapak Ibu matur suwun sangat nggih atas dukungannya, like dan subscribe untuk pejuang-pejuang Munas 5 JSIT 2021 yang kemarin dari PAUD IT Mutin itu mewakili Jawa Tengah ya, maju ke tingkat nasional. Berkat doa, dukungan, like, subscribe dari panjenengan beserta sanak saudara, itu Bu Dwi Puspitaningsih alhamdulillah berhasil menduduki peringkat 2 tingkat nasional
di lomba simulasi pembelajaran guru dengan moda daring ya. Masya Allah, ini satu hal yang sangat luar biasa dan menakjubkan ya, karena posisi kita di pandemi tapi kita masih bisa bergerak tuntas sampai di tingkat nasional. Barakallah juga untuk Pak Pran ya, selaku ketua komite sekaligus pendamping setia Bu Dwi Puspita. Motivator ya Pak ya. Tak oprak-oprak nih gitu. Ini juga berkat share-sharean ya dari panjenengan untuk like and subscribe-nya ya, sedekah jempolnya, semoga lebih membawa keberkahan untuk panjenengan semuanya dan juga untuk Mutiara Insan. Allahumma amin. Amin. Kemudian ya. juga untuk Mbak Askia, alhamdulillah memang di tingkat nasional itu tidak diambil kejuaraannya untuk anak PAUD, jadi semua adalah juara, sehingga dari perwakilan provinsi itu semuanya dikasih hadiah ya dari CSIT pusat nih nanti insya Allah. Begitu ya untuk pengingatnya, sesuatu yang membahagiakan di masa-masa pandemi ini. Itu kemudian untuk usulan Pak Pran, informasi apapun yang ada di Cloud IT, nanti kita saling mengingatkan, khususnya teman-teman dari kepala sekolah dan juga dari humas ya, untuk saling mengingatkan agar tidak cewek nih. Kadang-kadang memang kita tuh rodok terlenakan ya dengan banyak grup, akhirnya ada yang kececer 1-2. Maka monggo yang lain. Saya kembalikan ke Usyayu untuk menyaring kalau ada masukan Usyayu. Oke, jazakallah Uski ya. Jadi memang betul yang dikatakan Uski ya. Kadang info-info tentang kemutiara insanan mungkin kadang nggak kita share di komite ya, karena kadang kita itu ya fokus ke internal kita sendiri. Kadang mungkin untuk ke komite itu kadang kita juga lupa ya. Uswiwin, Indar itu yang mungkin humas kita, karena ujung tombak dari kita kan di humas gitu ya. Untuk ini ya, biar keberhasilan semuanya dan biar kibar-kibar PAUD IT senantiasa berkibar di masa pandemi gitu ya. Jadi nanti kita tunggu syukurannya Pak Pran nggih ke atas Udwi. Ini ada Usdwi, ada Pak Pran di rumah sakit juga. Wonten nih Kak. Oke. Ada. Oke, ya kita ini ya mengucapkan barakallah untuk keluarganya Pak Pran dan Usdwi, semoga semakin ini nggih banyak hal yang bisa kita ambil pelajarannya ya, untuk tetap berprestasi di masa pandemi. Ngeten nggih. Itu usulan-usulan itu, monggo untuk Pak Pran untuk melanjutkan nanti acara pelepasannya seperti apa, karena sudah hampir jam 3, nanti jam berapa dan bagaimana teknisnya, monggo saya serahkan ke Pak Pran. Matur nuwun Usyayu untuk waktunya lagi. Bapak Ibu, karena usulan yang akan datang sementara kita break dulu nggih. Kita masuk ke nanti kalau ada usulan lain bisa di share di Japrikan atau mungkin bisa diusulkan di grup, enggak apa-apa. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mestinya ketika ada pelepasan nanti kan kita menghadirkan ada organisasi meskipun menghadirkan kita dan Bapak Ibu perwakilan dari kelas-kelas yang baru nggih. Dari sekolah sudah mempersiapkan person-personnya nggih. Tadi Uski sudah ngendika nanti kita reornya pelantikan, pelepasan dan pelantikan itu nanti tanggal 12 Agustus, harinya Kamis. Ya. Mungkin tugas dari kami pengurus adalah yang pertama melaporkan kegiatan yang sudah bisa berjalan. Nanti teman-teman yang sekiranya diminta tolong untuk mengingatkan program sudah berjalan, nyuwun koordinasinya untuk melaporkan kegiatan, misalkan ada yang lupa saling melengkapi. Yang kedua mungkin laporan keuangan dari Us Iswanti dan Bu Nuri nanti bisa diselesaikan. Nanti kita laporkan di waktu pelepasan dan pelantikan. Insya Allah Bapak Ibu nanti untuk pelepasan dan pelantikan tesnya kalau kita mau offline kayaknya belum memungkinkan di Sukoharjo menika nggih. Karena masih banyak mata-mata ngoten, jadi Mutiara Insan itu luar biasa. Jadi kemanapun bergerak itu mesti ada snipernya. Jadi nggih, untuk lebih baiknya nek saya online mawon Bapak Ibu.
Tapi kalau memungkinkan offline monggo, tapi kalau offline nanti banyak yang perlu dipikirkan nggih. Tempat, keamanan, prokes dan sebagainya. Nek saya cenderung ke online seperti tadi meningkatkan tanggal 12 dan untuk untuk biar banyak yang bisa rawuh, nanti kita juga akan hadirkan di siang hari. Seperti tadi mungkin. Jadi bagi orang tua yang pagi mendampingi putra putrinya sekolah daring bisa ikut gabung di jam 1, ngoten nggih. Itu rencana kami untuk pelepasan dan pelantikan pengurus komite yang lama dan yang baru. Untuk kandidatnya monggo nanti dari sekolah mawon Bapak Ibu, nek saya mengajukan dari teman-teman itu kok kurang schedule nggih. Dari sekolah mawon nanti yang mungkin bisa menyaring dari kerja kami lah. Nanti siapa yang bisa didudukkan di ketua ataupun yang lainnya, monggo dari sekolah mawon yang bisa memberikan tanggapannya. Nek kami pribadi nek kon dijawab dhewe nggih mboten schedule nggih. Ngoten Bapak Ibu untuk prosesi pelepasan dan pelantikan. Tentunya ketika nanti sudah pelepasan kita sudah siapkan minimal ya perwakilan 1-2 untuk sertifikat atau cenderamata tadi untuk disiapkan, ya diserahkan secara virtual nggak apa-apa. Yang penting nanti ada gambarnya di foto. Monggo itu dari saya, monggo dari Bapak Ibu ada usulan untuk prosesi pelepasan dan pelantikan. Mohon maaf Pak Bang, kalau saya lebih pada pertama monggo dari pihak sekolah betul, lebih baik dari pihak sekolah untuk kan dulu reorganisasi pemilihannya dulu, maksudnya suksesinya dulu, setelah itu baru pelepasan dan pelantikan. Jadi ngeten mawon. Berarti kalau nanti tanggal 12 kita adakan pengelepasan dan pelantikan. Mungkin ring waktu dari hari tanggal 12 itu harinya Kamis nggih. Mungkin kita adakan angket ngoten pripun Bapak Ibu. Misalkan kita buat Google Form terus memilih nama dan nanti di-share ke siapalah yang punya hak pilih ya, dari kita pengurus lama ataupun dari kita pengurus lama dan mungkin dari pengurus baru nggih. Jadi proses pemilihannya nanti mungkin via Google Form mawon. Jadi nanti bisa dikumpulkan gitu nggih. Bagus, Pak. Offline itu yang memilih berarti yang peserta reorganisasi nggih. Nggih, mestinya seperti itu. Yang lama dan yang baru mestinya. Yang lama dan yang baru. Itu aja, Pak. Napa? Bisa pakai yang langsung bisa terbaca itu selain Google Form, lebih mudah pakai Mentimeter. Oh nggih, monggo. Intinya kita juga pemilihan dengan via online juga. Karena nanti tanggal 12 itu sudah harus ada nama, nggih. Sudah harus ada nama. Jadi nanti kita bisa seleksi sebelum tanggal 12 itu sudah namanya sudah masuk, ngoten. Karena yang pangapunten untuk offline itu saya sendiri nek dengan cover mutarisane iki rada-rada wedi ngoten nggih. Karena itu tadi nggih. Kita tuh disorot banyak pihak nggih. Monggo untuk ya. Usulannya bagus itu, Pak. Bagus. Cocok. Jadi nanti mungkin nggih. Kan lebih bagus lagi kalau begini. Lebih bagus lagi begini. Saya hanya nyambung dari usulannya Pak Pranoto brilian nggih. Jadi misalkan bisa sebelum tanggal 12 itu kita sudah punya kandidat calon ketua. Gitu. Nggih, dari komite, misalkan komite lama. Ada yang masih sanggup untuk mengemban amanah itu misalkan ada 3 orang misalkan. Terus dari yang rekomendasi dari calon komite baru itu misalkan per kelas diambil satu-satu berarti ada 11. 11 itu bisa kita buatkan dulu untuk kalau ini pakai Google Form ya, tidak langsung ya. Jadi pakai Google Form ada 14 profil calon pengurus komite, misalkan begitu. Nah nanti itu di-share ke seluruh wali murid untuk memilih berdasarkan profil yang ada di Google Form tadi. Nah nanti kan akan ketemu, katakanlah diambil 5 besar.
5 besar kita forumkan lagi di saat tanggal 12. Kita pakai Mentimeter, yang milih itu kita yang ada di forum itu aja. Untuk mengerucutkan ketua, wakil ketua, misalkan gitu. Jadi biar orang tua murid juga sejak awal itu sudah mengenal siapa-siapa yang nanti akan menjadi pengurus gitu. Sakit nih. Ngoten nggih Bapak Ibu. Pak Harno pun kita kok Pak Harno mboten ketinggal swantenipun. Halo Pak Harno. Untuk Halo membuat Tat, aman. Sebentar masih ada tamu ini sambil tak sambil Tat, mohon maaf sekali. Tapi tetap jalan saya mengikuti tapi ada tamu. Oke. Lanjut Tat, lanjut Dan, mohon. Nggih. Nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita ada prosesi, jadi melibatkan orang tua wali sejak awal untuk urusan ini. Jadi kita sudah dikenal dulu, pengurus itu sudah dikenal oleh orang tua wali PAUD, baik ya maupun Jombor, dan nanti kita ada pengerucutan, dan nanti dengan metode tadi yang Uski ketika akan. Nah saya itu malah belum tahu nggih sing napa Mentimeter niku. Itu usulan dari kami nggih, karena memang kondisi yang nanti kalaupun nek pun dadi kepengurus nanti kita mengadakan offline pertemuan tidak dengan cover muter insan wis komite nyandi ngoten mungkin bisa nggih. Jadi nek untuk sementara ini karena kita juga menjaga semuanya nggih. Jangan sampai nanti peh komite boleh nek orang tua wali sekolah nggak boleh nanti kan jadi sorotan ngoten. Niku mawon Bapak Ibu usulan dari saya nggih. Mudah-mudahan nanti bisa lancar dan sukses. Mungkin aja Pak Roman. Nggih, monggo. Karena ini sudah hampir 2 jam juga kita online. Bagaimana kalau kita sepakati begini, seperti usulannya Usbi tadi, sebelum tanggal 12 sudah disebar Google Form-nya ke wali murid beserta profil calonnya itu. Jadi disepakati saja kalau saya tanggal 9 itu hari Senin itu mulai disebar Google Form-nya Senin tanggal 9. Kemudian tanggal 12 seperti Usbi tadi tanggal 12 sudah mengerucut 5 besar menjadi 5 besar. Nah itu tanggal 12 kita adakan di forum yang pakai Mentimeter itu tadi. Jadi tanggal 14 sudah clear semuanya gitu, Mas Pran. Entah online, entah offline, monggo. Tapi mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi. Nanti tanggal 12 bisa tatap muka. Bisa offline untuk komite plus beberapa ustazah gitu. Gitu saya pikir gitu. Matur nuwun. Ngaten nggih Bapak Ibu, saya kira untuk sudah mau asar juga ini dari kami untuk laporan singkat nggih dari pengurus lama sudah, terus masukan dari komite dari teman-teman ke sekolah dan ke komite untuk kegiatan yang akan datang juga sudah, terus teknis pelepasan dan pelantikan pengurus juga sudah terbahaskan nggih. Mudah-mudahan nanti semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Nanti PR dari kita nanti dari pengurus lama itu mengambil 3 person yang bisa dimajukan lagi ke kepengurusan selanjutnya. Boleh saat ini, boleh nanti di grup enggak apa-apa nggih. Karena di grup lebih banyak peserta dan semua bisa tahu ngoten. Us Indar yang saya secara sampaikan untuk amanah saya menyampaikan beberapa tugas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada Us Indar untuk melanjutkan acaranya. Monggo Us Indar. Baik, terima kasih Pak Pranoto dan Bapak Ibu semuanya untuk usulan dan masukan serta konsep gitu nggih, konsep untuk agenda tanggal 12 yang untuk Google Form untuk pemilihan pengurus itu nanti
yang membuat dari pihak sekolah nggih. Nggih, Us, nggih. Ketaris dari komite sekolah dan karena sekretaris komite mboten rawuh niki, Us. Nggih, baik Pak. Sidar lagi tugasnya. Lah ini kalau menurut catatan yang di struktur komite saya nggak ada namanya loh Pak. Gitu. Iya, saya tuh nggak ada. Ya. Makanya usia yuk tadi mencari nama saya di mana kok nggak ada. Memang saya nggak masuk pengurus komite. Belum. Nggak usah dicari. Nggih. Cari nama saya nggak ada. Iya, cara informal kan mengganti Us Endang, ya kan Us? Iya, makanya kemarin saya dimintai laporan pertanggungjawaban gitu, nggak suruh menyusun LPJ. Nah, saya aja nggak masuk ke pengurusan komite, suruh bikin LPJ. Gitu. Sempat bingung juga. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk agenda kali ini kiranya cukup nggih. Tadi yang sudah disaringkan banyak sekali. Mohon maaf, ini tidak usah dibacakan ulang ya, karena saya tadi sempat terpental beberapa kali, jadi catatan saya kurang lengkap. Insya Allah nanti kita bisa mendengarkan rekodnya kembali untuk mereview gitu nggih. Dan mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini alhamdulillah menghasilkan banyak sekali hal-hal, banyak sekali usulan, masukan, saran yang bisa nanti kita follow up, dan mudah-mudahan kita bisa gerak cepat untuk bisa segera follow up dari apa yang sudah kita agendakan. Dengan istilahnya ini maraton beruntun dengan double kegiatan gitu nggih, dari komite yang kita akan reorganisasi, kemudian ini yang Humas juga maraton untuk kegiatan Semarak Muharram dan Semarak Merdeka. Ini subhanallah luar biasa gitu nggih. Nanti tim Humas kita berbagi tugas. Nggih Pak. Nggih, Pak. Itu sudah biasa bagi Uswiwin sama Zid. Nggih, bagi Uswiwin mungkin biasa. Kalau saya belum biasa nih. Nanti lama-lama biasa Uswiwin. Adaptasi juga. Nggih, matur nuwun semuanya, dan mudah-mudahan menjadikan amal baik panjenengan semuanya sudah membersamai dari siang hingga sore hari ini. Mudah-mudahan jadi catatan amal kebaikan panjenengan semuanya. Amin. Baik, kita akhiri untuk kegiatan sore hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada foto bersama Us Wiwin? Saya pribadi. Ya Us. Ya. Bu Win, foto bersama. Foto bersama dulu biar ada dokumentasi. On kamera Bunda, Ayah, Bunda semua. Monggo on kamera Pak Arno, Pak Arno. Oke, Usdi siap Usdi. Monggo ini Pak Arno belum, Bu Rizka, Bu Ira, Gus Mahar, Bu Widowati, Bu Tini. Siapa yang belum nih nggih? Bu Fiska, Bu Yani. Bu Yani. Punya saya manual, jadi agak beberapa saat ya kalau ambil foto ya. Boleh. Oke. Atau yang bisa langsung otomatis, Ustani? Kalau tempat saya malah nggak bisa ini, screenshot nggak bisa. Gimana? Gimana ini otomatis atau manual? Manual agak beberapa waktu. Foto, saya nggak bisa. Ya, sebentar. Saya foto ya. Ya, oke. Sudah belum Ustani? Kasih aba-aba Ustani.
Sudah. Oh, Sudah. Saya Oke. Oh, lah Radia Bani. Ya. Sudah langsung otomatis. bahaya loh, Un. Nggih. Sampun nggih, baik Bapak Ibu, dari saya pribadi dan juga sekolah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan dan diikhlaskan nggih. Semoga agenda-agenda kita berikutnya berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik atas dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun, jazakallah khairan katsira. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun semuanya. Wilujeng rehat, wilujeng melanjutkan aktivitasnya.